podcast alias Tiongkok Podcast. Jadi hari ini kita kedatangan 3 tamu spesial nih teman-teman. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, kenalin dulu, aku Muhammad Adi Saputra, bisa dipanggil Adi selaku MC di podcast kali ini. Nah, aku nggak sendirian nih teman-teman, aku juga ditemenin oleh teman aku nih. Halo Kak Ari. Halo Kak Adi, thank you Kak. Ya, jadi Gimana kabar Kak Ari? Ya baik Kak Adi, thank you. Jadi kami berdua nih teman-teman hari ini, ada Kak Adi, ada aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ari Maulana, teman-teman boleh panggil aku Ari. Nah, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa hari ini ya Kak Adi ya. Betul. Siapa aja tuh pematerinya Kak Ari? Nah, pemateri kita pada hari ini itu ada 3 orang. Nah, pemateri ini pada kece-kece dan keren-keren semuanya. Yang pertama itu ada Kak Marshanda. Halo Kak Marshanda. Halo Kak. Halo, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Terima kasih Kak Marshanda atas waktunya untuk mau sharing-sharing nih sama kami ya Kak. Iya. Ya, oke Kak. Nah, pada selanjutnya nih Kak Adi, ada juga yang tak kalah keren juga, yaitu ada Kak Deva. Halo Kak Deva. Halo semuanya. Halo Kak Deva, makasih ya Kak udah mau datang nih bareng kita ya Kak Adi untuk sharing-sharing. Mantap. Betul Kak Ari. Semangat banget nih mau sharing. Wah, semangat kali ya Kak ya. Kami juga pada semangat nih. Ya gitu ya. Ya, thank you Kak atas waktunya untuk mau datang hari ini untuk sharing. Kemudian ada materi yang satu lagi nih. Ada Kak Ruth. Halo Kak Ruth. Halo Kak Ari, halo Kak Adi. Ya, halo. Apa kabar nih Kak? Oh, pasti baik banget dan aku senang banget bisa diundang di podcast ini. Wah, semangatnya luar biasa nih Kak Adi nih. Kita nggak boleh kalah nih selaku MC ya Kak Adi ya. Betul. Betul. Nah, ada materi apa aja nih yang akan mau di-sharing nih sama pemateri kita Kak Adi? Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan, kira-kira materi apa aja sih yang bakal dibawain oleh ketiga pemateri yang kece ini? Spill gak nih Kak Ari? Spill gak nih? Ya, kita spill Spill Kak. Kak. Jadi yang pertama itu teman-teman, dengan pemateri Kak Marsha itu ada topik tentang improve your speaking and communication skills. Nah, bagi teman-teman yang kepo nih gimana cara berbicara di depan umum, public speaking, berbicara di depan banyak orang gitu kan. Nanti bisa nih sharing-sharing sama Kak Marsha. Terus yang kedua ada topik yang gak kalah keren nih Kak Ari, yaitu how to find our passion, yang akan dibawain oleh Kak Deva. Dan ada yang terakhir, yang ketiga nih Kak Ari. Apa tuh yang ketiga? Nah, yang ketiga itu ada confident tip and trick. Nah, yang akan dibawakan oleh Kak Ruth. Nah, dan itu tentunya akan sangat menarik ya ketiga pemateri kita hari ini, baik itu improve speaking yang tadi, our passion dan confident. Nah, pada penasaran kan teman-teman semuanya? Jadi langsung aja nih Kak, kita langsung aja untuk pemateri pertama ya Kak Adi ya. Betul. Nah, pemateri pertama. Ya, halo. Halo Kak. Oke, langsung kita mulai aja ya. Ini materi yang pertama. Kak Marsha, kira-kira speaking skills dan communication skills itu secara umum yang mudah dipahami oleh kita kaum awam nih ya, itu apa sih sebenarnya? Ya, sebelumnya aku mau sedikit jelasin ya. Kemampuan komunikasi kan suatu kemampuan atau keahlian dalam melakukan kegiatan komunikasi. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, maka suatu hubungan bisa dibangun dan dibina dengan baik juga, sehingga menciptakan hubungan yang sehat. Itu sih penjelasan sedikitnya. Lalu kan untuk komunikasi nih, kita kan tiap hari selalu berkomunikasi kan ya sama tetangga, sama teman gitu. Tapi kira-kira nih Kak, ada tips nggak buat orang-orang yang kayak bicara di depan umum atau bicara sama teman lagi kayak masih gago-gago gitu, masih bingung gitu apa yang mau diungkapin, kayak asik nggak nih ya, sesuai nggak nih ya, itu ada kayak tips-tips atau cara-cara gitu nggak sih buat improve gitu Kak?
Oke, tipsnya menurutku ya, yang pertama tuh kita harus perhatikan dulu nih artikulasinya. Ucapan yang kita utarain harus jelas didengar oleh lawan bicara. Kenapa? Karena biar nggak terjadinya miskom. Terus juga jangan lupa lakuin kontak mata. Biasanya kan kita kalau suka ngomong kan cuma grogi terus nggak ngeliat matanya kan. Nah, dengan kontak mata itu kita bisa jadi menyeimbangin gaya bicaranya setiap orang. Karena setiap orang memiliki gaya bicara yang beda-beda kan. Terus juga, ya, kenapa sih kita harus nyimbangin diri? Karena biar kita bisa menempatkan posisi diri yang tepat. Terus juga jangan lupa bahasa tubuh nih, juga penting agar lebih memahami apa yang dibahas. Dan jangan lupa berbicara harus santai dan jangan tergesa-gesa. Oh iya, satu lagi nih yang terakhir, intonasi suara juga penting banget loh, agar orang-orang bisa, yang kita ajak bicara nggak cepat bosen gitu. Dan yang terakhir nih, tentunya ini pasti sih ya, biar terjadi komunikasi dua arah, pastinya kita harus ngasih kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Gitu sih menurut aku dan tipsnya. Wah, keren banget nih tipsnya Kak Adi. Betul. Jadi kita harus menyeimbangkan nih posisi dari diri kita, terus kita juga memperhatikan bahasa tubuh ya Kak Ari. Iya betul, bahasa tubuh itu juga penting ya, tadi artikulasi yang jelas. Jadi ketika penyampaiannya kepada seseorang itu agar tersampaikan nih pesan-pesannya apa yang mau disampaikan, gitu ya Kak? Iya, Ya. dengan baik. Nah, langsung aja nih Kak Adi, gimana Kak Adi? Oke, mungkin untuk improve your speaking and communication skills gitu dulu kali ya Kak Ari. Kita lanjut aja ke topik yang kedua. Topik yang kedua itu, wah ini keren banget ini, how to find our passion. Nah, buat teman-teman yang masih bingung sama passionnya, aku mau kemana nih nanti gede, terus aku mau ngapain gitu. Kita kedatangan siapa nih Kak Ari untuk yang topik kedua ini? Nah, kita untuk topik yang kedua ini ada Kak Deva yang akan menjelaskan tentang our passion. Nah, nanti kan akan jelasin nih sama Kak Deva apa itu passion dan segala macamnya itu ya Kak Adi ya. Gimana sih cara cari passion kita? Nah, kadang-kadang nih teman-teman yang masih muda, anak-anak muda tuh masih bingung cari passion tuh gimana kadang-kadang Kak Adi. Aku sukanya ini, aku juga sukanya itu. Jadi banyak yang disukai. Jadi agak sulit juga tentang passion itu yang dicari-cari. Nah, mungkin akan jelasan juga nih nanti oleh panteri kita ya Kak Deva. Ya, Itu langsung aja yuk. Kak Deva. Ya, ayo. Halo Kak Deva. Halo, makasih buat Kak Ari sama Kak Adi buat waktunya. Jadi aku langsung ngejelasin yang pertama, pengertian passion dulu ya. Ya, boleh Kak. Ya, boleh Kak. Yuk. Jadi menurutku, passion itu adalah sesuatu yang berhubungan sama diri kita dan hal-hal yang membuat kita semangat dan antusias dalam mengerjakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, biasanya passion itu dilakukan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi murni dari kita karena kita menyukai pekerjaan tersebut. Bahkan kita bisa tuh membuang waktu dan tenaga kita buat nyelesain suatu pekerjaan tersebut. Begitu. Lalu untuk kira-kira nih Kak, kan sekarang di kalangan remaja tuh pada waktunya berlomba-lomba atau sedang mencari jati dirinya gitulah, mencari passionnya gitu. Tapi biasanya kan kayak passion itu biasanya gonta-ganti atau berubah-ubah gitu. Waktu kemarin aku suka yang ini, ternyata besoknya aku kepikiran yang mana arahnya. Nah gitu, ada penjelasannya gak sih Kak? Hal penting yang harus kita tahu kalau passion itu bisa berubah teman-teman. Jadi passion itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Dan biasanya passion itu berubah seiring dengan pengalaman yang kita lalui. Kayak misalnya hal-hal yang kita suka waktu kecil itu belum tentu kan sekarang kita masih suka. Dan hal-hal yang kita suka sekarang itu juga bisa jadi berubah di masa depan. Jadi kita harus terus explore passion yang ada pada diri kita. Wah, keren-keren nih Kak Adi, menarik sekali ya bahwasannya passion itu dapat berubah-ubah tergantung pengalaman seseorang juga. Nah,
Itu menarik sekali sih Kak Adi juga tadi sampaikan oleh Kak Deva. Nah mungkin Adi juga mau nanya ya Kak Deva ya. Kadang-kadang itu macam Kak Adi tadi bilang ada suka ini, suka itu. Nah bagaimana sih mungkin ada tip dan trik dari Kakak Deva nih untuk menemukan jati diri ini. Nah agar nantinya pemuda-pemuda ataupun teman-teman tuh udah tahu nih, oh passion aku memang di bidang public speaking misalnya, bidang desain ataupun passionnya di bidang mana. Mungkin ada tip and triknya nggak Kak dari Kak Deva itu Kak? Oke, aku ada beberapa tips. Yang pertama, kita itu bisa tuh mulai dari nyatet semua hal-hal yang kita sukai. Bisa dari kita ingat-ingat tuh hal-hal apa yang kita sukai dari kecil sampai sekarang. Terus yang kedua, kita bisa mencari tahu kelebihan dan bakat kita, kayak yang Kak Ari bilang tadi, kayak misalnya bakatnya public speaking, menggambar, memasak, menulis, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga, dari list yang udah kita buat tadi, kita bisa tuh mulai identifikasikan passion mana nih yang mau kita kembangkan, dan kita bisa mulai menggabungkan passion-passion yang kita miliki tersebut. Dan passion itu dibagi menjadi dua. Ada passion yang dijadiin sebagai hobi, jadi kayak cuma buat penghilang stres gitu, dan ada juga passion yang dijadiin sebagai karir. Nah, kita juga harus mulai nentuin nih, kayak passion mana sih yang mau kita jadiin hobi dan passion mana yang mau kita jadiin sebagai karir gitu. Jadi begitu. Harus memilah-milah nih mana yang benar-benar kita jadiin karir, mana yang jadiin kita hobi. Jadi kita harus serius nih, udah mulai mutusin, mulai nentuin mana passion kita. Tapi nih Kak, kalau biasanya gitu kan kita nyari-nyari passion, kan ada ya orang kayak mikirnya gini, wah aku udah nyobain hal ini, nyobain hal itu, tapi kok aku rasa kayak ini nggak cocok buat aku, yang itu juga nggak cocok buat aku, apa jangan-jangan wah aku nggak punya passion nih, gimana dong? Nah kira-kira gitu, kasus kayak gitu ada nggak sih Kak, kayak orang yang nggak punya passion gitu? Kalau passion betul. Passion tuh semua orang sebenarnya punya passion, tapi setiap orang tuh punya waktu yang beda-beda buat nemuin passion mereka. Jadi jangan pernah males buat terus explore hal-hal yang kalian sukai, karena bisa jadi itu adalah passion kalian. Kita Dan coba gitulah ya istilahnya, apa tahu bisa nanti jadi tiba-tiba tertarik gitu. ya, dan bisa jadi juga kayak passion itu sebenarnya udah ada di depan mata kalian, cuman kalian aja yang belum sadar. Jadi kuncinya adalah jangan pernah males buat terus explore passion kalian, karena passion seorang itu bisa berubah dan bertambah jika kita mau untuk terus mencari gitu teman-teman. Nah itu Kak, jadi ternyata memang harus explore. Kalau nggak explore nanti takutnya nggak ketemu ya Kak. Benar banget. Iya betul. Gerak gitu ya, harus aktif. Iya. Ya, harus aktif, kita harus mencari tahu di mana sih passion kita itu. Oke, thank you Kak Deva. Mungkin lanjut ya kita ke topik. Ya gitu ya Kak Ari ya, langsung aja. Ya. Siapa nih? Pemateri kita yang ketiga nih. Wah, ini juga tidak kalah menarik ya, dan ini sangat luar biasa juga. Kak Ruth yang akan membahas tentang confident dan trik and trick gitu ya. Nah, halo Kak Ruth. Halo Kak Ari, halo Kak Adi. Sebelumnya makasih loh dan kasih kesempatan untuk bisa bicara di podcast ini. Wah, kami juga sangat berterima kasih ya Kak Ruth ya atas kedatangan Kak Ruth nih, udah mau sharing-sharing sama kami juga ya. Kami juga butuh ilmu nih, teman-teman semuanya. Kami juga sama Kak Adi butuhkan ilmu nih dari Kak Ruth gitu. Nah, di sini kita akan bahas confident tadi ya. Nah, bagaimana tentang kepercayaan diri juga itu. Nah, mungkin dari Kak Ruth boleh langsung aja nih tentang kepercayaan diri itu, gimana sih cara membangun kepercayaan diri kita, ataupun ada trik and triknya dalam membangun kepercayaan diri. Kadang-kadang nih Kak, kita tuh kurang percaya diri gitu Kak. Padahal kita punya kemampuan, tapi ketika kita ngomong tuh udah naik atas panggung gitu ya Kak, itu udah goyang-goyang tuh mic-nya, udah mulai gemetaran gitu. Nah, mungkin bisa jelasin tuh Kak, Ruth gimana tuh Kak? Oke, makasih ya Kak Ari, Kak Adi. Sebelumnya aku Ruth, di sini aku mau berbagi podcast tentang tips and trick
dari kepercayaan diri. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan apa itu percaya diri. Nah, percaya diri itu pasti udah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, ataupun hal-hal yang kita kerjakan. Pasti itu ada rasa kepercayaan diri. Nah, mengapa penting untuk punya rasa kepercayaan diri itu? Memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap diri sendiri itu dapat menghilangkan rasa ragu dan rasa takut dan rasa tidak mampu yang menghalangi kita itu. Kalau kita punya percaya diri, rasa tidak mampu itu akan hilang. Nah, tapi ini selain ada tips dan triknya, sebenarnya ada juga loh banyak alasan kenapa seseorang itu bisa tidak percaya diri. Itu sih pengaruh dari aku dulu. Wah, ternyata ada alasannya juga ya, Kak. Wah, Hari jadi penasaran nih. Alasan apa tuh, Kak? Mungkin boleh dikasih tahu nih, Kak. Ya, Kak Adi, ya kita pada penasaran nih, Kak. Dibuat penasaran kita, Kak Adi. Betul, gimana, Kak? Iya nih teman-teman, oke. Nah, jadi aku cerita sedikit ya. Kan kalau kita harus punya rasa percaya diri itu kan harus diperlukan kan. Karena kita harus beradaptasi dimanapun dan dengan siapa lawan cara kita itu. Nah, rasa percaya diri ini bisa membuat kita itu jadi tahu apa yang mau kita lakuin. Tapi kan kalau kita punya rasa percaya diri yang rendah atau nggak punya percaya diri itu pasti membuat diri kita itu tersugesti kan. Apalagi kalau kita punya banyak kekurangan gitu ya. Nah, alasan yang pertama itu kenapa kita itu bisa nggak percaya diri itu, ini bisa dari bawaan gen ataupun keturunan dan temperamennya. Kalau misalnya dalam suatu keluarga udah menerapkan rasa nggak percaya diri, pasti menurun ke anaknya itu pasti akan nggak percaya diri juga. Aku pernah punya teman yang kayak gitu. Sampai aku tanya, kenapa sih kamu harus kayak gitu? Dia tuh cuma bilang, iya keluarga aku semuanya orangnya nggak percaya dirian. Jadi kayaknya kalau misalnya aku mau ngelakuin sesuatu itu, kalau melihat mereka yang nggak percaya diri, oh juga nggak percaya diri. Itu alasan pertama. Nah, terus alasan keduanya itu dari pengalaman hidup. Nah, kita tahu kan, kalau pengalaman hidup itu seperti kayak gini. Misalnya kita ikut lomba atau sesuatu, kita udah pengalaman lainnya. Kalau misalnya kita ada sekali, 2 kali gagal itu, pasti ada dong rasa nggak percaya diri kita. Pasti kita kayak berpikir, gimana sih salahnya? Kenapa sih aku terus nggak menang? Aku udah 2 kali loh yang ikut, 3 kali, bahkan 4 kali. Kenapa nggak bisa menang? Jadi dari pengalaman itu membuat kita, gimana ya? Kenapa aku bisa? Gimana sih kayak gitu? Terus itu dari gaya pengasuhan itu. Kalau misalnya dari kita punya keluarga yang terus meremehkan kita atau membandingkan kita dengan orang lain atau memberitahu bahwa kita pasti nggak punya apa-apa, pasti kita juga akan merasa kayak, kenapa orang tua aku ngasuh aku seperti ini ya? Kenapa misalnya tante atau bibi aku atau nenek aku ngasuh aku seperti ini ya? Begitu. Lalu juga ini, nah ini kasus yang paling sering kita temuin dalam kehidupan kita. Jenis kelamin, ras, atau segala macamnya. Nah kita tahu kan, perbedaan gender, suku, atau ras itu, ya kadang-kadang kalau misalnya dipancing dikit aja kayak, lu kan perempuan, lu kan dari suku ini. Berarti nggak bisa dong kayak gitu. Nah, orang-orang yang dapat kata-kata seperti ini, kalau dia orangnya pendiam atau mungkin orangnya suka menarik diri, kalau dia melakukan sesuatu lalu dikatakan seperti itu, wah, dijamin itu pasti dia nggak akan percaya diri. Contoh pengalamannya aku sendiri sih, karena aku pernah dibilang kayak gitu, jadi aku tahu lah gimana rasanya, dan teman aku juga pernah yang seperti itu. Itu sih dari aku kenapa ada rasa tidak percaya diri. Begitu. Sama Karut, aku juga sering loh ngerasa nggak percaya diri itu. Ternyata faktornya itu, alasan-alasannya itu bisa dari banyak hal ya Karut ya. Bisa dari sugesti gitu kan, terus dari gen keluarga ternyata juga mengaruh ya Karut. Aku baru tahu ternyata. Terus kita juga harus dalam diri kita gitu kan alasannya. Ternyata kita sendiri yang harus membangkitkan diri gitu kan. Nah, karena sesungguhnya percaya diri itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah Karut, aku ada pertanyaan nih, terutama dari remaja-remaja nih, teman-teman juga kan sekarang pasti sering nih ngerasa insecure, gak percaya diri, dikit-dikit insecure lihat teman yang lain tampilannya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan, jadi insecure gitu kan sama diri kita sendiri. Terus ada yang udah berprestasi,
ada yang udah dapat karya ini itu, udah hebat gitulah istilahnya. Kita jadi insecure nih. Aku juga sering insecure nih Kak Ruth. Kira-kira Kak Ruth ada cara atau tips gitu nggak biar kita nggak insecure lagi dan tambah pede, tambah percaya diri gitu Kak? Gitu ya Kak Adi, Kak Ari. Ya, aku juga sering sih mengalami hal kayak gitu, apalagi kalau kita insecure melihat orang. Nah, aku nggak punya tips yang besar atau gimana gitu ya, yang bisa membuat orang, oh aku harus percaya diri. Enggak, aku selalu menerapkan hal-hal dasar dalam hidup aku agar aku tuh punya percaya diri. Nah, yang pertama itu, kita itu harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kita tuh harus menanamkan dalam diri kita bahwa hidup itu bukan kompetisi. Kita juga harus tahu bahwa ya orang lain nggak mungkin lah jalan hidupnya sama dengan aku. Jadi kita nggak usah membandingkan kayak, wah dia keren banget, aku nggak bisa nih. No, kita nggak boleh gitu. Malah kita itu harus seperti ini. Kalau dia bisa, berarti aku juga bisa. Itu bukan kita membandingkan. Tapi orang lain itu menjadi role model kita. Oh, kalau dia berhasil, maka aku juga harus berhasil. Nah, yang kedua itu, kita itu harus membangun gaya hidup yang sehat. Misalnya itu, kita menyenangkan diri kita dengan cara yang positif. Gak usah yang besar-besar banget. Buat hal yang kecil aja, misalnya kayak olahraga yang teratur gitu. Karena dengan olahraga yang teratur, dipastikan tubuh kita ini sehat. Dan kalau kita merilekskan diri kita, pikiran kita, kan pikiran kita itu jadi lebih tenang gitu ya. Jadi tahu gitu, oh yang mana yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan selanjutnya, begitu. Lalu kita harus membuat rencana sebelum bertindak. Karena aku yakin, pasti jamin, dalam diri kita itu kita pasti punya keraguan kan dalam ngelakuin sesuatu. Pasti punya. Tapi kalau kita punya rencana, kita itu bisa ngelihat kayak, oh kalau misalnya nggak bisa yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kita juga bisa mengevaluasi gitu. Jadi bukan berarti sesuatu hal itu nggak bisa kita lakukan. Makanya kita harus membuat perencanaan. Lalu kita harus menyayangi diri kita sendiri. Nah, kita ini kan seringkali mengalami kegagalan gitu ya. Tapi kita harus paham bahwa kita ini adalah manusia. Jadi kalau kita pun punya kegagalan, itu hal yang wajar dan manusiawi. Lalu ada ini, motivasi diri sendiri. Contohnya gini, kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita harus ngomong sama diri kita, aku bisa, pasti aku bisa. Nah, dan yang terakhir adalah, ini, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kalau kita mendengarkan masukan dari orang itu, memang perlu. Tapi jangan sampai masukan dari orang itu membuat diri kita itu jadi berubah gitu loh. Jadi, kalau kita mendengarkan masukan dari orang, ya udah kita, oh, berarti masukannya gini. Itu kita hanya mereview ataupun ngevaluasi. Bukan berarti hal yang kita lakukan itu harus berubah. Jadi ingat, kita harus tetap percaya sama diri kita sendiri. Itu tips dari aku. Wah, sangat tercerahkan ya Kak Arut ya. Dengan tips-tips dari kakak itu bahwasanya untuk menghadapi insecure, bahwasanya kita harus mencintai diri kita sendiri. Aku setuju banget tuh Kak. Kadang-kadang kita merasa insecure sama orang, padahal diri kita itu udah cukup baik dianugerahkan oleh Tuhan gitu ya Kak. Berarti kita memang harus menyayangi diri kita sendiri lagi. Jangan membandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita sendiri dengan yang kemarin gitu ya. Nah, jadi memperbaiki terus diri, jangan jadi patokan bagi orang lain itu, tapi kita melihat orang lain itu membuat kita semakin termotivasi gitu ya Kak Arud ya. Bener banget. Nah, jadi memang kita harus mencintai diri kita sendiri nih Kak Adi. Jadi kita kedepannya harus betul-betul mencintai diri sendiri, gak ada insecure lagi gitu ya Kak Adi ya. Benar-benar Kak Ari, kita nggak boleh insecure lagi nih habis ini. Ya, habis ini kita maju ke depan. Betul. Tipsnya keren banget tadi dari Kak Ruth. Aku jadi dapat banyak insight nih Kak Ari. Oh iya, nggak cuma Kak Ruth loh. Ini tadi Kak Deva, Kak Marsha juga udah memberikan info-info, memberikan pengalamannya yang bagus nih buat kita Kak Ari. Ya. Sebenarnya masih banyak sih yang perlu ditanyain, banyak yang pengen aku tahu juga, tapi kayaknya ini waktu udah berlangsung cukup lama ya Kak Ari, kayaknya kita harus pamit undur diri nggak sih Kak Ari? Ya betul. Kita nih harus pamit undur diri dulu ya Kak Adia. Mudah-mudahan nanti kita di episode yang kedua kita akan sharing-sharing lagi nih, lebih banyak lagi nih Kak Adia, dengan waktu yang lebih lama, dengan topik-topik yang menarik lainnya nanti ya Kak Adia. Semoga nanti ada gua ya teman-teman.
Ya, gitu. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi, tapi sebelumnya aku ngucapin juga ya, aku selaku MC Ari dan Kak Adi nih, ngucapin terima kasih atas waktunya ya Kak Adi ya gitu ya. Kak Adi juga yang telah menemani Ari hari ini, kita berdua dengan 3 materi kita yang sangat luar biasa tentang ilmu pengetahuannya dan juga topik-topik yang menarik, tadinya passion dan juga lainnya, bagi passion, speaking, komunikasi skill, dan juga ada confident tentang kepercayaan diri yang betul-betul ini membuat kita insight kita bertambah banyak gitu ya Kak. Nah, karena kita keterbatasan waktu, aku ucapin terima kasih sama Kak Deva, Kak Marsha, Kak Arut atas waktunya sore hari ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan dapat berjumpa di lain kesempatan, dapat sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan masih mau bersedia ya para pemateri kita, Kak Marsha, Kak Deva, Kak Arut. Pasti masih mau dong. Pasti, Makasih juga loh Kak Adi dan Kak Adi udah ngasih kita bertiga ini kesempatan. Ya, aku berharap semoga teman-teman nanti yang mendengar podcast kita ini bisa lebih termotivasi dirinya, bisa lebih maju, dan ada sesi selanjutnya dong. Jangan sesi satu aja. Benar. Iya, siap, kita akan buat Harus ada siap, sesi kedua nggak sih? Iya, kita akan buat sesi selanjutnya lebih menarik lagi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman penonton di rumah itu, teman-teman juga dapat termotivasi seperti yang katakan oleh Kak Arut tadi, Kak Marsha, Kak Deva. Dengan cerita-cerita itu dapat mengimprove diri menjadi lebih baik lagi di masa depan dan menemukan passionnya yang memang di bidang masing-masing dan terus percaya diri bahwasanya kita anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita mensyukuri dan mengimprove diri menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin itu aja dari Ari dan Kak Adi. Mungkin Kak Adi ada ingin sampaikan lagi, Kak Adi? Udah cukup sih Kak Ari. Mungkin aku sekali lagi mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Marsha, Kak Dev, Kak Ruth yang telah datang di podcast kita kali ini. Semoga teman-teman tetap setia mendengarkan Kok Podcast alias Tiongkok Podcast ini ya teman-teman. Oke, sepertinya waktu udah cukup panjang. Aku dan Kak Ari undur diri ya teman-teman. Terima kasih kepada 3 bicara kita. Aku selaku MC mewakili Kak Ari pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di Kok Podcast berikutnya. Ya, see you. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.